Halo, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi teman-teman sudah berkumpul di sini. Eh, Boleh teman-teman reaksinya yang sudah ada di ruangan. Oke, terima kasih. Di sini sudah lihat reaksinya beberapa ya. Baik. Oke, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Kali ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti seminar karir profesional grooming ya, yang nanti akan dibawakan oleh Kak Arif Anandi ya. Nah, di mana beliau merupakan fashion trainer dari PT Karunia Cipta Gemilang ya. Nah, mungkin teman-teman kalau grooming dengernya grooming mungkin pets gitu ya. Padahal grooming ini artinya luas nih. Bahkan kalau di dari chat yang masuk ke konsultasi di CDC sendiri, ini kan ada yang suka mengeluhkan nih, Kak saya mau ngelamar kerja, tapi gimana ya, saya nih nggak good looking karena di salah satu persyaratan ada keterangannya harus berpenampilan menarik gitu. Nah nanti mungkin dari uh, Kak Arif atau yang sering dipanggil Kak Nandi akan menjelaskan nih lebih detail ya. Mungkin sebelumnya kita sambil sapa dulu nih. Eh, Kak Nandi mungkin boleh ini. Oke. Oke, boleh, boleh, boleh panggil Kak Oke. Nandi aja. Boleh Kak Nandi ya. Oke. Dan juga di sini Oke. ada Kak Tanti ya. Oke. Dan mungkin sebelum Halo. kita halo Kak Tanti. Nah, oke. Dan mungkin sebelum kita mulai, mungkin sedikit saya sampaikan juga acara webinar ini rangkaian dari acara UMN Virtual Career Day, di mana teman-teman bisa mencari ya untuk lowongan yang sesuai baik untuk lowongan magang maupun lowongan pekerjaan. Nanti teman-teman bisa cek di website job2go.net/jobfair ses ya. Baik, nanti teman-teman bisa dicek di sana. Kemarin kita juga bukan hanya karir D aja, di sini kita juga kemarin sudah ada 3 company expo dan juga ada seminar karir. Dan juga tak lupa nanti kita ada karir coaching ya di bagian di akhir sesi. Baik, oke, mungkin tidak berlama-lama dan tidak membuat teman-teman penasaran lebih lama lagi. Boleh silahkan Kak Nandi untuk memulai sesinya. Silakan Kak Nandi. Oke, oke, baik. Andi masih ke Kak mute. Nandi suaranya belum masuk. Oke ya. Oke, oke. Cukup. Sekarang sudah kedengeran ya suara saya ya. Sudah jelas. Baik. Oke, ini langsung saya banget nih. Oke, oke. Oke ya, kalau gitu nggak apa-apa ya. Kalau gitu saya ucapkan langsung semuanya selamat pagi. Pagi. Boleh reaksinya Oke ya, teman-teman? pagi ya, Pak, paginya nanti ada di mana-mana ya. Iya. Oke, semuanya teman-teman ya, hari ini, pagi ini ya, kita akan membahas tentang, tadi udah dibahas sama Ibu MC-nya ya, yaitu adalah materinya professional grooming. Oke ya, yang sebelumnya saya ucapkan yang selamat berpuasa, yang menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Mudah-mudahan pagi ini ya udah mandi, udah cakep, udah grooming ya, udah lagi puasa juga, terus dengar materi ini ya, mudah-mudahan nanti akan jadi seorang yang profesional grooming. Oke ya. Oke, kalau gitu saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, sudah tampil, sudah terlihat di layar? Sudah terlihat Kak. Cuma mungkin belum full screen ya. Belum full screen ya. Iya. Oke, ditunggu ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu slide-nya muncul ya, kenapa kita bahas professional grooming? Karena begini, kebanyakan orang-orang pada saat melamar kerja atau interview, mereka itu mengalami kesulitan yang cukup besar ya untuk hal grooming ya. Mungkin kalau buat yang sudah mengalami experience yang lama ya di dunia kerja, mungkin mereka akan santai, bisa sudah tahu ibaratnya kriteria dirinya seperti apa. Tapi buat teman-teman yang fresh graduate, mungkin masih mencari jati dirinya, masih mencari idolanya dalam hal styling ya, itu akan biasanya kesulitan dalam memilih style yang cukup profesional, dalam arti profesional ya, itu pada saat melamar suatu pekerjaan.
Nah, hari ini ya saya akan membantu teman-teman semua gimana caranya untuk mengenal diri sendiri ya, khususnya gimana caranya supaya kita bisa mengaplikasikan top down look, mengaplikasikan outfit dengan baik, terutama pada saat kita ingin menjelajahi dunia pekerjaan, yaitu pada saat interview ya. Oke, sudah tampil di layar ya untuk slide-nya. Kalau gitu langsung saya mulai aja. Oke, yang pertama ya kita di sini ada sebuah quotes ya, let's shine together ya, mari kita bersinar bersama-sama ya, mungkin kalau kata anak zaman sekarang glowing ya. Ya, kita glowing bareng-bareng ya, tapi glowingnya nggak cuma kulit dan muka aja nih, tapi glowingnya adalah glowing lebih ke penampilan ya. Oke, kalau gitu next slide-nya. Ya, nah kenapa saya membawakan professional grooming ya? Karena salah satu hal yang masuk dalam KCG Ways atau KCG sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Aduh saya lupa tuh, saya belum perkenalkan diri itu kan. Tadi Ibu MC yang udah perkenalkan, tapi saya pribadi belum perkenalkan. Ini saking excitednya nih saya pagi ini ya. Ya oke, kalau gitu saya perkenalkan diri dulu sebelum saya lanjut ke materi. Nama saya Nandi, ya saya fashion trainer di PT Kurnia Cipta Moda Gemilang atau biasa dipanggilnya itu KCG. Ya, nah di perusahaan saya sebagai fashion trainer itu tidak hanya mengajarkan tentang grooming, tapi juga mengajarkan tentang produk ya. Oke, itu sekilas ya. Kalau yang buat apa namanya perkenalan pribadi nanti itu bisa melalui Ibu Tanti ya, atau melalui Ibu MC juga bisa. Oke, kalau gitu saya langsung masuk ke slide-nya lagi aja ya. Nah, untuk slide yang ini ya, kenapa professional grooming itu sangat penting, terutama di perusahaan KCG ini ya. Di perusahaan ini, salah satu hal yang paling masuk dalam nilai KCG, yaitu KCG West, adalah profesional. Tidak hanya profesional dalam sekedar pekerjaan ya, tapi juga profesional dalam grooming ya. Nah, kenapa? Karena banyak banget nih teman-teman, semuanya sekarang di perusahaan itu banyak banget yang mengadaptasikan culture untuk dress code-nya itu adalah smart casual. Nah, apa itu smart casual? Nanti biar lebih paham lagi, kita akan bahas lebih jauh mengenai smart casual. Ya, tapi saya pengen kilas balik cerita sedikit ya mengenai kalau dulu kan kebanyakan pekerja kantoran outfitnya itu pakai dasi, pakai kemeja atau pakai suit atau pakai blazer, celana bahan, sepatunya pantofel ya, atau sedikit casual derby shoes misalkan, harus bertali, harus mengkilat ya, rambutnya harus klimis segala macem ya, bawanya koper ya. Oke, ada yang udah apa namanya bahasa koper ya, kalau sekarang kan briefcase ya, kalau dulu kita nyebutnya tuh koper ya, yang kotak banget gitu. Nah, itu kalau biasanya kalau dulu kan tersiratnya kalau untuk pekerja kantoran seperti itu ya. Nah, kalau sekarang ya untuk pekerja kantoran banyak sekali perusahaan, terutama fashion brand ya, seperti Kurnia Cipta Moda Gemilang ini salah satunya, yaitu mengadaptasikan pakaian yang dress code-nya adalah smart casual. Oke. Nah, nanti akan kita bahas mengenai smart casual ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah untuk ini ya, di sini ada beberapa tentang banyak gambar-gambar saya selipkan. Ini adalah beberapa tampilan yang bisa termasuk dalam smart casual. Oke, lanjut. Nah, di sini juga saya ada 2 look ya teman-teman ya. Ada 2 look. Nah, look nomor 1 dan nomor 2. Nah, teman-teman nanti boleh jawab ya. Teman-teman look-nya lebih favorit yang mana nih? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nanti boleh jawab di chat box ya. Oke, boleh 1, 2, 3. Boleh jawab di chat box nomor 1 atau nomor 2. Oke, kira-kira banyak yang manakah? Kebanyakan satu nih Kak Nandi. Banyakan 1, oke, betul ya. Tapi 2 juga ada sih. 2 juga ada, oh iya betul Bu Tanti. Oke, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2 ya. Oke, nanti akan saya jelaskan ya untuk yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Thank you jawabannya ya. Tadi lebih banyak tapi nomor 1 ya. Nah, kalau yang ini, yes, tadi yang wanita ya. Sekarang saya ke yang laki-laki. Oke ya. Kalau yang laki-laki kira-kira nih, di sini ada teman-teman yang cowok-cowok juga banyak ya. Karena professional grooming nggak cuma buat cewek, tapi cowok juga pasti. Ya, yang cowok-cowok nih, nomor 1 atau nomor 2? Oke, boleh di chat box juga. Banyakan mana nih, nomor 1 atau nomor 2?
Kayaknya imbang juga nih. Imbang juga ya, imbang antara nomor 1 dan nomor 2. Oke, nah teman-teman, sebenarnya tidak ada salahnya memilih nomor 1 atau memilih nomor 2 ya. Nah, orang-orang yang memilih nomor 1 itu juga memiliki kelebihan yang sangat-sangat banyak. Salah satunya adalah mereka orang-orang yang kreatif dengan imajinasi yang abstrak, yang memang benar-benar bisa bekerja di kreatif industri ya. Karena umumnya dengan outfit smart casual itu akan, ini maaf ya, ada backsound tok 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 masih ada pembangunan soalnya di gedung ini ya, bukan beduk azan maghrib ya ini ya. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, untuk orang-orang yang mengadaptasikan outfit nomor 1, biasanya dia adalah orang-orang yang memang senang menjadi diri sendiri pada saat bekerja, karena outfitnya adalah outfit yang memang outfitnya mereka banget gitu ya. Nah, tapi untuk yang nomor 2 juga tidak ada salahnya. Kenapa? Karena yang nomor 2 ini pun juga adalah orang-orang yang pengen bekerja dengan sangat-sangat produktif. Jadi mereka bermindsetnya pada saat mereka bekerja menggunakan outfit yang profesional, mereka pun akan bekerja dengan sangat-sangat produktif ya. Jadi itu perbedaan nomor 1 dengan nomor 2. Nah, kalian tipenya yang mana nih nanti kalau misalkan udah masuk ke dunia kerja ya. Jadi jangan salah pilih untuk masuk ke perusahaannya ya. Oke, tapi tiap perusahaan punya culture berbeda-beda ya untuk dress code-nya. Ada yang formal, ada yang casual, ada yang semi formal, ada yang smart casual. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Oke, thank you untuk jawabannya ya. Untuk yang pilih nomor 1 dengan nomor 2. Nah, tadi saya bahas mengenai smart casual. Apa sih itu smart casual ya? Oke, jadi smart casual adalah perpaduan antara outfit yang formal dengan outfit casual dijadi-satukan. Ya, contoh misalkan nih, teman-teman pasti sering lihat ya tren outfit memakai suit atau blazer tapi dalamnya shirt atau kaos ya. Itu dulu kan belum ada. Kenapa? Karena dulu hal itu dianggapnya kayak apa ya? Kayak contoh misalkan kalau zaman-zaman dulu ya kayak 1920, 30, 40 blazer atau suit dengan daleman kaos itu dianggap kurang proper, kurang profesional, nyeleneh ibaratnya gitu ya. Jadi mereka adalah tipe-tipe orang yang kalau misalkan pakai hal kayak gitu mereka belum ready to go gitu loh. Nah, kalau sekarang outfit seperti itu adalah outfit yang udah bisa untuk bekerja di perkantoran atau untuk pesta pun juga bisa ya, menggunakan suit dalamannya t-shirt. Pada banyak juga yang menggunakan bawahnya adalah sneakers ya, bukan formal shoes. Nah, itu adalah salah satu perpaduan outfit formal dengan outfit casual jadi satu, akhirnya terciptalah yang namanya outfit smart casual. Saya lupa ini outfit seperti ini itu ada yang mencetuskan ya, saya lupa di tahun berapa namanya juga saya lupa, tapi ada yang mencetuskan style seperti ini. Atau misalkan contoh kalau itu buat cowok ya. Nah, kalau misalkan buat cewek contohnya adalah misalkan kayak blazer. Blazer dia pakai, kalau dulu kan kalau blazer itu blazer dalamannya kemeja atau blouse ya untuk wanita, bawahannya pakainya midi skirt ya, yang midi skirtnya tapi yang agak sedikit skinny ya. Nah, kalau sekarang untuk outfit smart casual untuk wanita bisa menggunakan dalamannya tank top, camisole ya, atau sleeveless top. Kemudian bawahannya bisa pakai yang tadi yang ditampilkan di gambar yang teman-teman pilih nomor 1, bisa pakai denim atau jeans. Bawahnya yang harusnya pakainya pointed atau sepatu cover, sekarang bisa pakai yang open toe atau yang sepatu yang lebih terbuka atau heel sandal ya, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dari smart casual. Udah kebayang ya? Jadi teman-teman jangan bingung nih kalau misalkan datang ke suatu perusahaan outfitnya smart casual. Smart casual seperti apa ya? Nah, smart casual seperti itu. Oke, nanti untuk mengenai outfit kita akan tanya jawab di akhir sesi ya. Saya lanjut dulu. Nah, salah satu hal yang paling penting pada saat kita ingin menjadikan diri kita ini yaitu sebagai professional grooming atau menciptakan professional grooming di diri kita, yaitu yang pertama adalah rate your grooming ya, terutama di bagian atas kepala. Karena apalagi sekarang nih ya, sekarang kebanyakan daring pada saat kita mau interviewnya online, bisa dari WhatsApp video call, bisa dari Zoom, bisa dari Teams, bisa dari Google Meet segala macam ya. Rata-rata pada saat kita interview online ya, itu paling cuma sampai sebatas dada
ya, tampilan kita sebatas dada. Nggak mungkin si ARD-nya boleh lihat dong sampai bawah-bawah, kan nggak mungkin ya. Berarti sebatas dada. Nah, yang paling penting adalah tampilan di bagian wajah, ya. Ini kita bahasnya dari atas sampai ujung kaki ya. Jadi biar teman-teman lebih jelas untuk menerimanya. Ya, kalau misalkan dari area wajah, ini kalau saya ke wanita dulu. Untuk wanita, contohnya misalkan rambut ya. Rambut paling simple adalah teman-teman pada saat interview itu diriap tapi kebelakangin semua. Ya, riap tapi kebelakangin semua sama sisi rapi. Udah itu yang paling paling aman. Ya, kalau misalkan agak ragu, takut berantakan, gerah atau apa, kuncir, ponytail yang rapi, ya itu udah paling aman. Itu kalau untuk rambut, hal simpelnya. Tapi kalau teman-teman mau effort, lebih repot lagi, bisa di curly, bisa dicatok, atau apapun itu biar lebih proper, lebih rapih lagi. Nah, kalau sampai mau effort seperti itu, yaitu salah satu masuk ke dalam professional grooming, karena mau bekerja lebih buat sebuah tampilan. Nah, kalau untuk wajah, makeup gampang nih ya, apalagi sekarang kalau misalkan teman-teman online. Nah, tampilan makeup yang ada di cermin sama tampilan makeup yang ada di kamera itu akan berbeda. Ya, kamera akan menampilkan tampilan yang lebih kayak lebih flawless gitu daripada lihat di cermin. Teman-teman udah lihat di cermin kok agak menor ya, saya nggak biasa nih. Tapi pas lihat di kamera itu tidak terlalu menor gitu ya. Tapi kalau mau aman, teman-teman bisa aplikasikan cukup misalkan contoh kayak eyebrow atau alis ya, kemudian eyeliner. Ya, kalau misalkan nggak bisa atau nggak pinter pakai eyeshadow, pakai eyeliner aja. Ya, eyeliner pun makainya ke atas, jangan ke bawah. Nanti matanya yang ada malah ngantuk jadinya ya. Jadi jangan salah, ikutin ujung sini nih ya. Nah, itu jadi lebih terlihat lebih fresh ya. Bedak juga biar teman-teman tidak terlalu mukanya kusam. Ya, kemudian kalau misalkan yang punya masalah jerawat bisa pakai foundation atau pakai aduh saya lupa tuh, concealer. Concealer ya, jadi buat tutupin bekas jerawat atau ada jerawatnya sementara, habis langsung cuci muka lagi ya karena buat interview. Nah, kemudian pakai lipstick yang tipis, jangan lipstick merah merona ya, karena tidak semua orang cocok pakai lipstick merah merona. Untuk lipstick merah merona itu ada teorinya buat tampilan makeupnya khusus ya, jadi nggak sembarangan. Kalau misalnya teman-teman pakai yang lipstick yang warnanya lebih suka yang warna jeder-jeder, aplikasikannya tipis-tipis aja ya. Nah, itu untuk wanita. Nah, kalau untuk pria simple, yang penting rambutnya rapi, disisir. Kalau teman-teman rambutnya itu tipe-tipe rambut yang jatuh atau rambut yang lemes, pakai wax atau gel biar rambutnya berdiri dan biar segar. Ada efek wet look-nya. Ya, kemudian untuk muka pastikan cuci muka. Ya, kalau misalkan teman-teman ngerasa mukanya kusam nih, atau misalkan ngerasa mukanya itu ada bekas jerawat juga, bisa nggak apa-apa pakai bedak atau pakai foundation atau BB cream. Malu, takut kelihatan sama mama gitu kan, atau adik atau kakak gitu ya. Ya ngumpet-ngumpet juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan nggak biasa, saya nggak biasa gitu. Oke, cuci muka aja juga cukup, sama pakai stok sedia tisu biar tidak terlalu berminyak. Ya, contohnya seperti itu. Oke, itu sekilas mengenai area kepala ya. Kita akan turun ke bawah lagi untuk membahas mengenai grooming di pakaiannya ya. Oke, lanjut. Nah, semua itu diciptakan untuk menciptakan atau meng-create sebuah first impression. Karena penting banget nih teman-teman, kita ciptain yang namanya first impression. Apalagi pada saat teman-teman mau interview. First impression itu sangat-sangat penting diciptakan. Karena first impression yang baik akan memberikan efek lebih panjang untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau misalkan si HRD-nya ngelihat teman-teman impression pertamanya itu udah nggak baik atau udah nggak bagus ya, mereka pun juga nggak akan mau berlama-lama untuk interview kita. Mereka akan pilih, oke, kandidat selanjutnya akan seperti itu. Nggak ada excited-nya gitu loh ya. Tapi kalau dari awal tampilannya udah excited, pasti si HRD akan cari senang atau ibaratnya akan kayak interest buat mencari tahu orang ini lebih jauh lagi, contohnya seperti itu ya. Oke, kenapa? Karena first impression itu tidak ada kesempatan kedua. Nah,
Kemudian first impression itu juga dibuat 7 detik pertama. Jadi nggak sampai 1, 2, 5 menit ya. Kalau first impressionnya sampai 5 menit itu namanya pandang-pandangan lagi. Nanti jatuh cinta lagi sama HRD-nya ya. Oke, enggak. Oke, kalau gitu juga. Nah, di sini penelitian juga menunjukkan bahwa percaya diri dan profesionalisme itu menyumbang 80 sampai 90 kesan pertama yang baik. Jadi look good akan efeknya adalah feel good. Ya, kalau teman-teman tampilannya oke, akan memberikan feel yang oke, tidak hanya diri sendiri, tapi juga di sekitar teman-teman. Ya, oke. Kenapa? Karena tampilan yang baik nggak cuma bagus untuk dunia pekerjaan, tapi juga dunia sosial. Ya, dunia sosial dan masa depan. Ya, kalau tampilannya baik, akan dapat pasangannya juga yang tampilannya baik. Kalau tampilannya urakan, ya, dapat pasangannya juga tampilannya ya apa namanya cap cip cup deh jatuhnya. Ya, jadi penampilan baik itu berefeknya ke semua dunia kita sehari-hari. Oke, lanjut lagi ya. Nah, untuk salah satu untuk kita bisa mendapatkan professional grooming, selain tadi read your grooming, yang kedua adalah walk the talk. Ya, mungkin agak asing teman-teman dengar kata walk the talk. Nah, walk the talk sendiri artinya adalah image yang ingin kita tampilkan harus sesuai dengan pembawaan diri yang kita ciptakan. Jadi kita nggak bisa nih orang pengen kita lihat hari ini kita pengen tampilnya profesional, tapi pembawaan dirinya nggak profesional. Nah, itu juga akan susah ya. Jadi gimana caranya supaya pembawaan diri kita bisa ikut dengan apa yang pengen kita tampilkan, image apa yang pengen kita tampilkan, yaitu dibantu dengan grooming. Nah, itu dia teman-teman. Nah, siapa di sini yang tipe-tipenya I hate Monday? Pasti banyak nih ya. Saya benci hari Senin ya. Karena saya juga salah satu penganut aliran I hate Monday ya. Tapi saya punya cara sekarang ya buat gimana caranya mensiasati agar I hate Monday jadi I like Monday, I love Monday ya. Nah, salah satunya adalah dengan berpenampilan baik di hari pertama itu. Ya, contoh jadi saya biasanya untuk supaya hari Senin saya lebih produktif, lebih happy bekerja ya. Saya dari malam Senin ya itu udah siapin baju tuh. Besok saya mau pakai ini, besok saya mau pakai ini, besok saya mau kelihatannya seperti ini, sepatunya ini segala macam. Jadi pada saat hari Senin saya datang dengan percaya diri. Nah, itu akan bisa teman-teman naikin mood booster teman-teman pada saat kalau saya buat bekerja. Nah, kalau misalnya teman-teman misalkan lagi mau kuliah atau mau aktivitas yang di hari Senin atau ada yang udah bekerja di sini ya. Nah, itu juga bisa salah satunya untuk meningkatkan mood dengan grooming yang baik ya. Oke. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa teman-teman mengontrol bagaimana kita dilihat, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita membawa diri. Nah, itu ya salah satu definisi juga dari si walk the talk-nya ya. Jadi kita yang tadi saya bilang, kita nggak bisa nih orang minta kita buat kita tampil seperti apa yang kita mau. Sedangkan pembawaan diri kita nggak bisa. Nah, salah satunya adalah grooming yang baik untuk bisa membawa diri sesuai dengan image yang pengen kita tampilkan gitu ya. Oke, masih lanjut ya. Jangan ngantuk dulu teman-teman ya. Karena apa? Karena kata si Christian Dior aja, tahu ya Christian Dior ya, si founder brand ternama ya, brand dunia HM brand ini, ya dia sendiri aja pernah mengutip sebuah quotes ya, di mana grooming yang bagus ya, grooming itu tidak akan benar-benar tercipta ya, walaupun kita udah pakai pakaian yang bagus kemudian perhiasan yang bagus, kemudian juga barang-barang glamor segala macam ya, tanpa grooming yang baik itu nggak akan tercipta. Contoh misalkan ada sebuah misalkan teman-teman pakai tas mahal branded ya, tapi outfitnya groomingnya itu berantakan, nggak karuan, nggak sesuai. Orang akan ngelihatnya apa? Tasnya KW ya kan. Padahal itu belinya mahal, tapi tetap aja apa yang dipakai kelihatannya KW. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngebawa, pertama tidak bisa grooming yang bagus, kedua pembawaan dirinya tidak bisa kita ciptakan. Ya, jadi image yang tampil pun tidak sesuai apa yang kita mau gitu loh. Ya, itu. Jadi penting banget grooming dengan walk the talk tadi. Ya, oke. Selanjutnya. Di sini saya akan kasih beberapa tampilan, contoh-contoh outfit buat teman-teman yang pengen bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi ingat ya, seperti saya bilang di awal tadi, adalah di mana setiap perusahaan punya culture sendiri-sendiri.
ya. Jadi tidak bisa jadi teman-teman yang memilih ya. Contoh misalkan untuk bisnis formal ya. Contohnya adalah bank, kemudian juga government, kemudian perusahaan insurance ya. Jadi outfitnya adalah biasanya kalau outfit di perusahaan bisnis formal seperti ini yaitu dia klasik ya, atau ibaratnya dia lebih outfitnya itu yang formal. Penggunaan warna, kalau teman-teman perhatikan di gambarnya, yaitu penggunaan warnanya, warna-warna basic ya, warna basic, warna netral ya, seperti dark gray, seperti black, seperti white, seperti navy ya. Itu warna-warna yang biasanya umum digunakan di perusahaan bisnis formal. Outfitnya juga outfit klasik seperti blazer, suit, kemudian pantofel ya, trousers ya, kemudian juga derby shoes ya dengan warna-warna yang umumnya lebih gelap ya. Nah itu. Kemudian gimana kalau misalkan yang outfitnya sedikit lebih dressy atau sedikit lebih rapi, tapi tidak terlalu formal. Itu bisa biasanya di creative industry seperti magazine atau fashion brand. Nah, ini salah satunya juga bisa dikategorikan smart casual karena ada perpaduan antara si blazer dengan t-shirt ya, atau misalkan blouse atau blazer dengan bawahnya pakai denim. Nah, untuk sepatunya bisa pakai loafers, bisa pakai moccasins, tidak harus sepatu yang terlihat lebih formal ya. Oke. Lanjut lagi, ada smart casual juga, ini yang lebih santai lagi ya. Contohnya fotografer, freelancer, entrepreneur, dan startup company. Nah, ini biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bekerja di creative industry. Ya, jadi mereka boleh gondrong rambutnya sambil dikuncir, brewokan segala macam, tapi tetap dengan grooming yang baik dan yang bagus. Karena akan lebih nyaman lah buat orang-orang yang beroutfit smart casual ini untuk mereka bekerja lebih kreatif, lebih keluar imajinasinya pada saat jadi diri sendiri ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada 2 gambar. Oke, saya pengen teman-teman lebih fokus lagi nih, ada 2 gambar. Saya pengen tanya ke teman-teman semuanya, nanti ketik di chat box lagi ya. Manakah yang lebih tinggi, nomor 1 atau nomor 2? Oke, jawabannya adalah Nomor 2, Kak. nomor 2. Oke, betul ya. Jawabannya nomor 2. Nah, saya akan jelaskan kenapa sih yang nomor 2 terlihat lebih tinggi ya. Nah, ini orangnya sama. Tingginya sama, body shape-nya sama ya, bobot berat badannya pasti juga sama ya, tapi yang nomor 2 terlihat lebih tinggi. Kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin teman-teman ngeh ya, tapi ada juga yang nggak ngeh. Makanya ini saya jelaskan ya. Nah, contoh yang nomor 2, si Bapak ini menggunakan dia fokus pada bagian untuk terlihat lebih ramping dan lebih tinggi. Kita bahas dari paling bawah. Dia menggunakan sepatu dan celana dengan warna yang sama. Ya, dan sepatunya dia pakai yang depannya pointed, yang lancip ya. Jadi untuk memberikan tampilan yang lebih ramping dan lebih tinggi. Cuttingan celananya dia buat sesuai dengan kakinya. Tidak terlalu slim, tidak terlalu besar. Jadi pas ya, fit untuk celananya. Nah, teman-teman juga harus bisa nih, harus tahu juga gimana caranya supaya bisa dapat ukuran yang pas buat tubuh masing-masing. Kemudian si Bapak ini menggunakan blazer dibuka. Nah, blazer yang dia buka itu menampilkan atau menciptakan garis vertikal di bagian dada. Ya, sehingga memberikan efek tinggi atau efek panjang di bagian tubuh atasnya dia atau torso. Torso itu dari sini ke sini namanya torso ya. Nah, itu menciptakan ilusi memanjangkan bagian torso si Bapak tersebut. Nah, untuk menciptakan dadanya lebih bidang ya, karena FYI teman-teman, untuk body shape laki-laki yaitu adalah inverted triangle, besar di bagian pundak ya. Makanya si Bapak ini menciptakan besar di bagian pundak dengan cara pakai blazer dan juga pakai motif print di bagian kemeja atau dalemannya untuk menciptakan dadanya itu lebih bidang. Jadi lebih gagah dilihatnya gitu ya. Nah, itu padahal dia cuma beda outfit sama beda cuttingan pada pakaiannya. Tapi look yang ditampilkan pun beda. Ya, teman-teman kalau melihat nomor 1 pasti nggak akan tertarik. Ini kayak bapak-bapak biasa, kayak guru ya, kayak guru-guru SD gitu kan. Ya, tapi kalau yang nomor 2, wah ini udah kayak dosen UMN gitu ya, keren-keren gitu. Ya, looknya lebih fashionable, tapi dan terlihat lebih muda juga. Oke. Nah, selanjutnya
Saya pengen kasih lihat, kalau tadi kan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kira-kira mana yang lebih tinggi? Boleh jawab lagi, nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2, banyakan yang, oke, betul sekali. Banyakan yang nomor 2 ya. Nah, kenapa nomor 2? Nah, di sini juga ya, ada teorinya untuk dia mengaplikasikan sebuah outfit ya. Nah, si ibu ini dia memiliki bagian kaki yang lebih pendek ya, contoh. Kemudian bagian torsonya dia lebih panjang. Harusnya dia menggunakan outfit yang meninggikan kakinya ya. Nah, makanya nomor 1 looknya itu terlihat lebih short atau lebih pendek ya. Kenapa? Karena dia menggunakan baju yang slim fit dan dikeluarkan sampai sepaha. Otomatis akan membuat kakinya semakin terlihat lebih pendek ya, atau shorter. Nah, kemudian yang nomor 2, si ibu itu menggunakan celana denim ya, berwarna sama dengan sepatu. Nah, kemudian dia menggunakan sepatu pointed atau heels. Jadi terlihatnya juga lebih tinggi untuk di bagian kakinya. Dan dimasukin pakai bajunya, atau kalau zaman sekarang sebutnya tuck in ya. Dimasukin untuk memberikan efek emphasize atau tekanan di bagian perut. Bukan tekan maksud ditekan ya, tapi memberikan statement di bagian perut bahwa dia memiliki body shape ideal. FYI juga untuk wanita, body shape idealnya adalah hourglass. Hourglass kayak gini, kayak jam pasir ya. Hourglass. Nah, jadi dia ciptakan body shape hourglass, dia pakailah belt dan sistem bajunya dimasukin. Dan kalau teman-teman lihat, perhatikan, si ibu ini pakai baju warna merah ya, dengan detail sleeve-nya, lengannya agak sedikit besar atau agak puff ya, untuk memberikan kesan lebih besar di bagian dada ya, agar memberikan tampilan yang hourglass. Contoh seperti itu. Nah, itu jadi beberapa teori yang tercipta untuk sebuah outfit, dari garis vertikal, dari cara pengaplikasiannya ya, itu penting banget. Karena salah sedikit pengaplikasiannya akan tercipta sesuatu juga yang kurang baik ya. Intinya teman-teman harus kenal nih body shape masing-masing. Body shape saya apa? Teman-teman bisa cari di internet banyak banget mengenai body shape. Nah, cara styling untuk body shape tertentu ya. Oke, kalau saya bahas di sini, ini kita bisa sampai beduk azan maghrib yang ada bisa. Tapi nggak apa, nanti bisa ditanya jawab ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sebentar. Iya. Nah, saya ada sedikit beberapa ini kayak tips buat teman-teman ya, untuk body shape tertentu ya. Ini kita bukan ngomongin body shaming ya, tapi lebih kayak gimana sih, pasti banyak teman-teman yang kadang-kadang suka agak bingung atau agak susah mengaplikasikannya karena memiliki body shape tertentu. Padahal semua body shape itu indah dan bagus, cewek ataupun cowok. Asalkan kita bisa aplikasikan outfit yang tepat sesuai dengan body shape. Saya pendek, saya nggak tinggi, tapi saya belajar gimana caranya supaya tidak terlihat pendek pada saat mengaplikasikan outfit ya. Oke, ini ada beberapa, bisa teman-teman lihat di layar ya, untuk beberapa celana-celana yang sesuai dengan body shape masing-masing ya. Contoh misalkan body shape-nya yang round atau yang bulat ya, itu harus menggunakan celana yang bagian celananya itu kategorinya slim fit ya. Jadi jangan menggunakan celana yang lebar-lebar juga, akan terlihat makin besar dari atas sampai ke bawah ya. Nah, bagian bawahnya gunakan yang slim fit dengan warna-warna yang cenderung gelap. Bagian atasnya pun gunakan print yang minim detail juga untuk atasannya. Kemudian juga gunakan yang warna juga cenderung gelap. Tapi kalau misalkan bawah mau menggunakan warna terang, bisa di bagian bawah ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Oke, lanjut. Nah, tadi saya udah bahas sedikit mengenai teori garis ya. Ada di sini garis-garisnya, yaitu ada horizontal, ada vertikal, dan ada diagonal ya. Horizontal ini juga memiliki teori tersendiri dalam pengaplikasian outfit. Makin lebar, makin banyak garis horizontal di suatu pakaian, akan memberikan tampilan yang lebih lebar.
Nah, ini cocok biasanya buat cowok-cowok untuk membuat tampilan dadanya lebih bidang atau terlihat lebih sedikit berisi. Ini bisa menggunakan atau mengaplikasikan garis horizontal pada outfitnya. Nah, kalau yang vertikal itu untuk memberikan efek meninggikan atau merampingkan pada suatu outfit. Nah, ini biasanya buat cewek-cewek nih, pasti senang tampilan yang lebih ramping atau lebih tinggi. Nah, gunakanlah teori dari si garis vertikal tersebut. Kalau saya lebih memilih yang garis vertikal karena saya tidak tinggi ya, jadi saya lebih pilih tampilan yang banyak garis vertikalnya. Pun kalau saya mau pakai garis horizontal, saya pakai di area top atau di area atasan untuk memberikan tampilan dada yang lebih bidang, karena cowok body shape idealnya adalah besar di bagian pundak ya. Contoh seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada beberapa contoh tampilan dengan pengaplikasian garis. Ya, nah kalau teman-teman lihat laki-laki yang pakai blazer coklat ya, itu dia fokus pada tampilan garis vertikal untuk membuat tampilannya terlihat lebih tinggi. Ya, dia gunakan atasan hitam, bawahan hitam, dan sepatu hitam untuk menciptakan garis yang vertikal. Nah, kalau cowok yang di sebelahnya yang pakai bomber jacket, dia menciptakan ilusi untuk membesarkan badannya. Dia pakai horizontal lines di bagian t-shirtnya, kemudian dia pakai bomber jacket untuk menciptakan besar di bagian pundak, ya. Makanya teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Oke, itu sekilas ya. Oke, kita lanjut. Untuk pengaplikasian sepatu pun ya, ini apalagi kalau misalnya teman-teman nanti yang udah interview atau ibaratnya nanti secara offline ya, datang otomatis akan menggunakan pakaian yang proper dari head to toe. Nah, contoh kalau misalkan sepatu, kalau teman-teman mau menampilkan kaki yang lebih ramping, kurangi efek garis-garis horizontal pada sepatu teman-teman. Contoh misalnya teman-teman memiliki kaki yang lebar ya, atau bisa misalkan betisnya kurang kecil, atau ngerasa aduh betis saya besar nih ya, jadi kurangin sepatu dengan banyak garis horizontal. Contoh yang tengah tuh banyak banget garis horizontalnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa betisnya atau kakinya lebar ya, kurangi menggunakan sepatu jenis-jenis sepatu tersebut atau yang memiliki garis horizontal banyak. Kalau misalkan mau wedges juga kalau dari belakang kan tampilnya lebih besar di kaki. Tapi teman-teman banyakin tampilan garis vertikal di bagian depan sepatunya ya. Oke, itu sekilas buat sepatu. Jadi penting banget ya. Nah, kemudian tidak hanya ilusi garis pada sepatu, tapi warna pun juga berpengaruh ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman mau tampil kakinya lebih tinggi, khususnya yang wanita ya, ini pilih sepatunya yang warna black atau warna nude. Boleh ketik di chat box lagi warna black atau warna nude untuk tampilan kaki yang lebih tinggi. Kira-kira banyak yang pilih warna apa nih Bu Tanti nih? Boleh ketik di chat box. Nude deh. Oh, ada nude, black, ya? black. Ada black juga. Oke, imbang apa nih? Black sama nude. Oke. Ada yang bilang nude karena sama kayak kulit. Oke, betul sekali jawabannya ya. Nude karena sama dengan kulit, jadi fair skin tone ya. Nah, warna nude ini sama dengan kulit sehingga memberikan efek yang lebih tinggi buat kakinya. Tapi kalau teman-teman nggak punya warna nude di rumah, saya adanya warna black karena lebih versatile untuk semua outfit dan semua warna. It's okay, nggak apa-apa. Tapi caranya untuk stylingnya adalah seperti ini ya. Teman-teman bisa naikkan tinggi roknya atau dressnya pada saat menggunakan sepatu warna black. Jadi si kakinya tetap terlihat lebih panjang ya. Nah, kalau buat teman-teman yang tidak nyaman dengan menggunakan rok atau dress yang pendek ya, tapi pengennya yang panjang, kalau misalkan pilih warna hitam, gunakan dress atau rok yang panjang itu berwarna gelap juga. Jadi tampilannya lebih tinggi ya. Jangan dikasih warna yang berbeda, yang kontras. Nanti akan menimbulkan blocking color. Nah, blocking color kalau kita nggak pinter ngaplikasiinnya, itu akan membuat body shape kita menjadi terlihat kurang proper ya. Oke, itu contoh untuk sepatu. Nah, semua itu kembali ke walk the talk ya. Karena apa? Karena image yang pengen kita tampilkan harus sesuai dengan pembawaan
diri kita. Jadi penting banget teman-teman ya untuk tahu dulu nih, kenalin dulu nih kita karakternya seperti apa, body shape kita seperti apa. Jadi nanti kita bisa mengaplikasikan tampilan atau grooming yang pas dan yang sesuai ya. Karena kita nggak bisa minta orang-orang buat ngelihat kita seperti sesuatu, tapi kitalah yang menciptakan sesuatu itu dari diri kita sendiri. Ingat, kalau udah berpenampilan yang bagus, kitanya harus percaya diri, karena otomatis penampilan yang bagus akan menyumbang kepercayaan diri ke dalam diri kita. Jadi orang-orang yang melihat pun juga akan terlihat, akan lebih nyaman, lebih bagus ya, dan akan lebih comfortable untuk dekat dan mengetahui kita lebih jauh ya. Oke, itu aja dari saya ya. Selanjutnya boleh saya serahkan ke Bu MC atau Bu Tanti atau siapa ini ya. Nah, untuk sesi selanjutnya itu tanya jawab. Thank you semuanya. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi jadinya. Oke. Iya, terima kasih Kak Nandi. Ini cukup memberi banyak pencerahan nih sebenarnya ya, apalagi buat teman-teman yang kemarin banyak nanya soal saya nggak good looking nih, jadinya nggak bisa diterima di kerja. Padahal tadi kalau dari penjelasan dari Kak Nandi jelas banget nih, sebenarnya tinggal bagaimana kita memilih style ya Kak ya. Karena yang penting bagaimana kita mempresentasikan diri kita nih ya, karena nggak mungkin nih kalau misalkan kita mau ngelamar kerja tampilannya kayak begal gitu ya. Nah mungkin kan orang juga jadi takut kan, atau mungkin maaf bau badan, atau mungkin bau mulut, nggak fresh, nggak mandi pula mungkin ya. Nah ini kan jadi nggak keren gitu ya. Oke, baik, silahkan mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin boleh nih. Mungkin buat bertanyanya bisa langsung atau bisa di chat box kalau malu gitu ya. Iya, malu ngeluarin boleh. suaranya gitu ya. Boleh di chat box kali ya. Boleh, silahkan. Teman-teman mau bertanya apapun nih. Ayo, silahkan. Ini kalau pada japri, pada demen. Tapi kalau suruh nanya, pada nggak muncul nih. Tapi tadi ada yang raise hand tuh, Mbak Nia. Iya, betul. Dari Rafael Grace. Oke, silakan Rafael. Selamat pagi, Mbak dan Pagi. Nandi. Nama saya Grace. Saya mau nanya nih, kan tipe body saya itu memiliki betis yang besar dan saya mempunyai cedera lutut yang nggak memperbolehkan saya untuk pakai heels. Jadi kalau tadi penjelasan Kak Nandi kan banyak membahas tentang sepatu heels gitu. Apa ada alternatif lain nggak ya kira-kira untuk ngakalin kaki saya yang betisnya gede ini biar kelihatan jenjang tanpa harus pakai heels ya kayak tadi. Terima kasih. Oke, thank you Rafael Grace buat pertanyaannya ya. Nah, ini salah satu hal yang membuat pasti kamu bingung karena ada momen di mana kamu datang suatu acara dan itu akan lebih nyaman pakai heels kan, apalagi ya. Nah, apalagi tadi kita banyak bahas heels. Oke. Nah, kalau kamu punya cedera lutut dan memiliki betis yang besar ya. Karena kalau betis itu tidak bisa seperti badan ya, teman-teman ya. Kalau badan kita diet bisa ramping, tapi kalau betis kita nggak tahu cara dietnya gimana ya kan. Jadi otomatis akan susah. Nah, untuk pakai heels sekarang untungnya nih Grace atau namanya dipanggil apa, Rafael atau Grace? Grace aja ya. Grace aja Kak. Oh, Grace. Grace, oke ya, Grace. Oke. Nah, untung Grace sekarang ini banyak banget brand-brand yang mengeluarkan sebentar ya. Ini mohon maaf AC-nya dingin banget ya, boleh dibantu. Oke ya. Untung sekali Grace sekarang banyak banget brand-brand yang mengeluarkan desain heels tapi nyaman dipakai. Contoh misalkan sekarang ada pantofel dengan memiliki chunky outsole ya. Jadi kamu nggak harus pakai heels, pakai outsole yang besar ya, itu pun juga bisa membuat kamu terlihat lebih tinggi dan tetap nyaman pastinya. Tetap nyaman karena kamu punya cedera lutut ya. Nah, tapi gimana? Sedangkan outsole itu yang kalau yang besar-besar membuat kaki terlihat lebih tebal, sedangkan betis kamu tebal, tadi seperti itu ya. Nah, contoh misalkan kamu cari si sepatunya yang memiliki cover depannya itu pointed atau lancip, ya. Pointed atau lancip, atau pakai warnanya warna-warna yang versi celana warna hitam. Ya, jadi contoh seperti itu. Atau misalkan kamu nggak suka pakai loafers, model loafers ya, kamu bisa pakai model wedges ya, model wedges atau
platform ya. Jadi kalau platform itu bagian belakang tingginya 7 cm, tapi dia sama dari depan ke belakang. Itu namanya platform, jenis sepatunya. Nah, itu juga menambah tinggi, tapi tetap nyaman dipakai. Sekarang banyak kok brand-brand sepatu yang mengadaptasi jenis-jenis heels yang besar, yang tebal, yang dari ujung sampai ke ujung kayak platform tadi. Tapi dia pikirkan juga dari segi kenyamanannya. Nggak berat outsole-nya. Insole-nya dibikin empuk, jadi nyaman banget. Ya, atau bisa kunjungin ke store-store Pedro, Charles & Kate ya, yang dari Kurnia Cipta Moda Gemilang, itu banyak juga desain sepatu seperti itu. Ya, itu salah satu triknya ya. Nah, tapi memang untuk kita dapat supaya kaki kita tidak terlihat terlalu tebal itu agak susah. Karena memang desain-desain chunky heels atau platform seperti itu umumnya pasti membuat kaki terlihat lebih tebal. Nah, kamu bermainnya di outfit, Grace ya. Jadi contoh misalkan kamu pakai mini skirt ya, tapi jangan terlalu mini ya, kayak selutut atau pakai midi dress ya, atau mini dress yang di lutut persis ya, agar kaki kamu terlihat. Jadi jangan malu, jangan sungkan untuk tampilin betis kamu ya. Karena kalau kamu tutupin terus betis kamu ya, kamu akan kesulitan bereksperimen pada outfit ya. Nah, sekarang nggak ada kayak zaman dulu. Ih, cewek kok betisnya gede, nggak ada ya. Sekarang kalau kita udah bisa tampilin outfit yang bagus, orang akan fokus ke outfit kita ya. Tapi yang kamu pikirkan adalah kenyamanan kamu pada saat menggunakan heels. Itu kan yang pertama kan ya. Jadi kalau kamu udah bisa pakai heels, nyaman nih karena banyak heels desain-desainnya yang outsole, yang chunky outsole ya. Itu akan membuat kamu lebih percaya diri. Tenang aja kalau model kayak chunky outsole atau model platform ya, karena dia dari depan ke belakang heelsnya sejajar sama, itu nggak akan membuat betis tampil lebih tinggi karena dia tidak jinjit, jatuhnya nggak jinjit. Jadi betis akan tetap kayak kita pakai sandal biasa. Nah, kamu permainnya di bagian outfit ya. Jadi outfitnya pakai yang di atas lutut, contoh seperti itu. Gitu ya Grace ya, mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Boleh yang lainnya? Ini di ada chat box-nya udah banyak nih. Ada beberapa di kolom chat juga nih. Halo Kak, mau nanya pendapat Kakak soal piercing yang banyak di dunia kerja. Bagaimana nih Kak? Oke, dari Leni ya. Thank you Leni ya. Iya, betul. Ini mengenai piercing. Piercing maksudnya tindikan gitu ya? Tindikan ya? Oh iya. Oke, mengenai tindikan yang banyak di dunia kerja. Sebenarnya kalau di perkantoran atau di creative industry, piercing itu boleh ya, tapi paling piercingnya itu di bagian kuping. Ya, tapi ya kalau misalkan mau piercing bagian kuping, setahu saya sih paling kayak 2, 3 itu udah paling banyak. Nggak sampai full 5 gini kayak suku-suku di luar sana ya. Nah, kalaupun di hidung itu paling biasanya rata-rata yang yang bentuknya tusuk. Jadi bukan yang anting atau bukan yang bulat, bukan yang melingkar. Palingnya bentuk tusuk kalau piercingnya biasanya. Ya, kenapa? Karena pada saat kita interview, copot semua piercing. Semuanya dicopot piercing pada saat interview. Ya, kenapa? Karena untuk menciptakan image yang baik terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke suatu perusahaan, sudah tahu nih celahnya atau culture-nya dari perusahaan tersebut. Kira-kira boleh nggak sih pakai piercing? Terlihat fashionable nggak sih dengan piercing di perusahaan ini? Buat teman-teman boleh pakai. Tapi kalau tip dari saya, pakai piercing pakai yang tusuk. Ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu ter-highlight atau terlihat ya. Karena kalau yang bulat itu akan sangat-sangat terlihat. Pun kalau mau pakai di kuping, pakai maksimal udah paling banyak banget itu 3. Ya, dan pakainya pun yang bagus, yang elegan. Jangan piercing yang justru memperlihatkan gitu kita ya, jadi malah jangan yang tengkorak atau gambar tulang gitu, jangan ya. Tapi yang membuat teman-teman terlihat lebih elegan dan lebih glamour. Itu ya kalau untuk piercing. Terima kasih. Leni ya. Oke, kemudian ini dari Jessica. Oke, sebentar. Dari mau tanya tips untuk bisa menentukan color palette outfit yang sesuai dengan warna kulit kita. Bagaimana, Kak?
Oke, oke, thank you untuk Jessie ya. Pertanyaannya, color palette yang sesuai untuk warna kulit. Oke, warna kulit itu atau color wheel ya atau roda warna itu ada dua bagian. Ada yang warm, ada yang cool ya, ada yang hangat, ada yang dingin. Nah, orang Indonesia kebanyakan skin tone-nya itu warm, netral ke warm. Ya, kalau orang Barat kebanyakan netral ke cool ya. Nah, untuk warm sama cool ini punya color palette sendiri-sendiri. Nah, contoh kalau karena kita orang Indonesia, Asia, kita bahas yang warm ya. Kalau netral enak nih, kalau teman-teman yang skin tone-nya netral atau putih Asia, itu cenderung masuknya ke netral. Jadi kalian pakai warna apapun aman ya. Tapi yang warm biasanya agak susah untuk mengaplikasikan pakaian. Padahal itu gampang banget. Nggak ada yang susah, teman-teman. Kalau teman-teman sudah kenal skin tone sama body shape. Nah, untuk yang warm, warna-warna warm ada warna-warna hangat. Kayak orange, kuning, merah, coklat. Yaitu warna-warna warm. Tapi umumnya orang Indonesia takut nih menggunakan warna warm. Karena kita iklimnya tropis atau panas. Jadi pada saat pakai warna warm tersebut, kita akan memikirnya, gerah deh dilihatnya, atau kita ngerasa gerah gitu kan, ya. Nah, caranya adalah dengan mempadu-padankan warna warm atau warna yang cocok buat skin tone orang warm itu dengan warna netral. Netral itu warnanya adalah hitam, navy, abu-abu, putih, ya. Nah, itu warna-warna kayak misalkan beige, warna nude, ya, ivory, itu warna-warna netral. Jadi padu padan antara warna warm dengan warna netral. Itu akan cocok banget. Jadi teman-teman harus punya color palette itu warna netral. Kenapa warna netral? Karena warna netral adalah salah satu atau beberapa trik orang untuk men-tone down tampilan outfit yang terlalu rame atau terlalu eye catching. Nah, contoh misalkan warna palet yang kalian selain warna netral harus punya juga adalah warna-warna warm. Kayak misalkan warna kuning, warna merah, ya, warna orange. Nah, itu cocok buat beberapa tampilan atau acara. Contoh misalkan teman-teman mau datang ke suatu acara pesta. Teman-teman punya warna merah nih. Bisa teman-teman contoh misalkan dress warna merah atau warna oranye dressnya. Nah, teman-teman bisa nih pakaikan kayak misalkan outer ya yang warna netral, kayak contoh warnanya warna kayak warna hitam ya, itu akan di-tone down. Jadi si warna orange-nya atau warna merahnya jadi ter-highlight, jadi bagus dilihatnya gitu ya. Nah, itu jadi color palette yang harus kita punya yaitu warna netral atau warna-warna warm ya. Oke, thank you untuk Jessie ya. Semoga terbantu ya. Terus kemudian ini laris manis nih, pertanyaannya cukup banyak nih ya Kak ya. Oke. Baik. Ini untuk berikutnya pertanyaan dari Yohanes. Selamat siang Kak Nandi. Saya mau bertanya tentang brewok dan kumis. Nah, jika menggunakan pakaian bisnis formal, apakah harus clean atau boleh tipis-tipis Kak katanya? Oke, thank you Yohanes ya. Berarti kamu kayaknya ada bakat-bakat untuk jadi brewok ya. Ya, oke. Kalau untuk brewok, untuk pakaian yang bisnis formal, apakah harus dicukur tipis atau dicukur habis bersih? Sebenarnya tidak dicukur pun nggak masalah, asalkan bentuk brewoknya itu rapih ya. Nah, kan kamu yang punya brewok nih, jadi kamu tahu nih ya bentuk brewoknya rapi atau enggak. Kalau rapi itu jadi kayak gini ya. Jadi dari bawah hidung ke sini dia buat garis sampai ke sini ya. Tapi kalau dia tidak rapi atau tidak rata, mendingan kamu cukur aja ya. Nah, tapi kalau dia sudah rapi, kalau kamu mau cukur tipis nggak masalah. Ya, tapi jangan dibuat bentuk yang kayak dibuat kalau kayak rambut kan kita kadang potong tipis nih, kita naikin. Tapi kalau kumis sama jenggot jangan sekali-sekali dibuat seperti itu. Karena itu ada teorinya ya. Kita harus kenal dulu counter bone structure tulang muka kita seperti apa, baru bisa dicukur, dimainin bentuk kumis dan jenggotnya. Tapi kalau kita belum kenal tulang muka kita, itu cukup dicukur tipis aja atau dihabisin kalaupun bentuknya tidak rata.
Ya, kalau bentuknya sudah rata, sudah bagus ya, itu boleh nggak dicukur, asalkan tidak terlalu lebat ya. Jangan ya kalau terlalu lebat ya. Nah, gimana cara lihat? Betul. Gimana cara lihat ke apa namanya bentuk-bentuk yang kalau misalkan nggak dicukur nih, bentuk yang bagus, yang rapi seperti apa? Itu banyak kok. Kalau teman-teman searching di sosial media kayak di Pinterest ya, contoh bentuk kumis yang rapi, itu akan keluar bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi better kalau bentuknya rapi, dicukur tipis aja. Kalau misalkan bentuknya berantakan, boleh dicukur habis aja untuk kesan lebih clean ya. Seperti itu ya, Yohanes. Oke, jadi kalau rambut mungkin boleh diukir-ukir, kalau jenggot jangan ya Kak ya. Oke. Ya, jangan. Baik. Kemudian selanjutnya dari Johannes Kevin. Ini izin bertanya, bagaimana cara kita ingin terlihat beda tapi tidak terkesan norak? Mungkin ada referensi fashion dari atas sampai kaki, Kak. Oke, thank you Kevin ya. Kalau misalkan pengen tampil beda tapi tidak terkesan norak ya, gimana caranya? Nah, tadi udah sempat saya bahas ya, kalau kamu adalah salah satunya dengan pakai warna cerah ya, tapi warna cerahnya pun itu cuma di satu pusat. Contoh misalkan kamu mau tampil bedanya itu ke acara mana dulu nih ya. Kalau misalkan ke acara-acara, misalkan contoh simpelnya adalah acara reuni ya, acara reuni atau acara-acara kampus misalkan ya. Kamu kalau buat tampil beda, kamu tampil yang tidak pernah kamu tampil pada keseharian kamu. Contoh misalkan, ini saya tebak-tebakan aja ya, karena apa namanya, sebelum tahu keseharian kamu. Contoh misalkan kamu tipe orang yang cuma pakai kaos jeans, kemeja jeans aja. Kamu bisa tampil beda yang tidak pernah kamu pakai. Contoh misalkan kamu pakai blazer ya, kemudian dalamnya pakai kaos ya, bawahannya kamu bisa pakai celana bahan yang sesuai dengan kaki kamu, yang slim fit mungkin lebih bagus ya, atau kamu bisa pakai chinos ya, chinosnya pun warnanya samain sama warna blazernya, atau kalau maupun beda pakai warna netral. Contoh blazernya warna navy, chinosnya bisa pakai warna beige, atau blazernya contoh misalkan warna hitam, chinosnya bisa pakai warna navy, contoh kayak gitu. Nah, untuk biar tidak terkesan norak tapi terkesan beda, kamu pakaikan bagian dalamannya atau kaosnya itu yang motif garis-garis ya. Kalau kamu badannya sudah berisi, kamu bisa pakai motif yang vertikal. Kalau kamu badannya cenderung lebih skinny, kamu bisa pakai motif horizontal buat kesan lebih besar di bagian dada. Contoh seperti itu. Nanti sepatunya bisa pakai sneakers, contoh kayak gitu. Ya, jadi itu biasanya umumnya agak jarang nih dipakai sama teman-teman yang masih kuliah, padahal itu tidak terkesan tua loh, karena itu penggabungan antara outfit formal dengan outfit casual yang tetap terkesan lebih trendy. Jadi itu pasti akan membuat kamu tampil beda tapi tidak norak, justru akan terlihatnya kayak lebih keren. Ya, habis itu pasti nanti dapat pacar. Kalau udah punya pacar, pacarnya bisa dapat 2 ya. Oke, thank you ya Johannes Kevin, pertanyaan semoga ngebantu ya. Oke, sudah terjawab ya Johannes Kevin. Oke, nah kemudian nih penanya berikutnya dari Felicia ya. Oke, sebentar. Oke, pagi Kak Nandi, apakah ada tips pakaian untuk tipe body yang long torso? Mungkin body yang modelnya panjang gitu ya. Betul. Oke, thank you Felicia ya, pagi juga ya. Untuk tips body yang long torso seperti apa? Nah, salah satunya adalah tadi di gambar yang saya tampilkan, si wanita dengan baju merah ya. Pertama adalah kamu berarti fokusnya untuk memanjangkan bagian length atau kaki kamu ya. Salah satunya adalah dengan cara pakai baju dimasukin ya, pakai baju dimasukin. Kalau nggak nyaman, terkesan rapi, kamu bisa French tuck in ya, masukin baju ala Prancis kalau zaman sekarang itu lagi happening. Caranya adalah bagian depannya itu dimasukin ya, belakangnya dikeluarin. Jadi cuma diselipin di bagian depannya aja. Nah, kemudian itu salah satunya. Yang kedua, kamu pakai baju dengan celana yang berwarna beda. Kayak tadi di gambar si wanita itu pakai baju merah, celananya hitam. Kamu bisa aplikasikan warna berbeda, tapi warna beda jangan warna-warna ngejreng ya. Atasnya hitam, terus bawahnya kamu pakai hijau ya, jangan ya. Jadi contoh misalkan atasnya kamu pakai merah misalkan,
Terus bawahnya kamu pakai warna netral kayak hitam atau navy atau warna beige atau warna nude ya. Atau misalkan atasnya dibalik, atasnya warna netral, bawahnya kamu bisa pakai celana warna-warna misalkan kayak warna hijau atau warna biru, contoh seperti itu ya. Jadi yang pertama pakai baju dimasukin, yang kedua kasih detail warna yang berbeda antara atasan dengan bawahan ya. Jadi jangan pakai baju yang yang cuttingannya panjang atau cuttingannya oversize yang membuat bagian torso kamu terlihat lebih panjang ya. Atau kalau misalkan kamu pengen pakai celana pendek nih ya, pengen pakai celana pendek gimana caranya? Sama ya, kalau mau pakai celana pendek kamu lebih gampang karena celana pendek kan lebih casual ya. Jadi kamu pakainya masukinnya bagian depan aja, biar kalau dari depan terlihatnya torso kamu tidak terlalu tinggi ya. Dan yang keempat ya, kamu bisa pakai celana high waist ya. Celana high waist juga menolong orang-orang yang memiliki masalah torso lebih panjang daripada lengnya atau kakinya ya. Jadi bisa pakai high waist. Nah, kalaupun mau pakai high waist itu bisa cuttingannya, kalau kaki kamu ramping bisa pakai skinny, bisa pakai wide leg, bisa pakai culot. Kalau kaki kamu besar ya, kamu bisa pakai wide leg atau pakai culot atau pakai yang stretch untuk cuttingannya. Jadi jangan yang terlalu skinny ya. Oke, itu tips buat Felicia. Thank you Felicia, semoga ngebantu ya. Oke. Terima kasih banyak, Iya. Kak. Sangat membantu. Sama-sama. Felicia. Baik. Ini masih antrinya masih banyak nih Kak. Dan nanti jangan lupa kita harus memilih satu yang terbaik nih Kak. Jadi mungkin masih bisa sambil bisa dipilih-pilih nih ya. Oke, nanti untuk pemilihan yang terbaik bisa dibantu Ibu Tanti ya. Siap. Iya. Nanti Bu Tanti ready juga. Dari Charles & Kit ya. Baik. Baik. Oke, nih penanya berikutnya dari Aisyah Aprilia. Terima kasih Kak Nandi atas sharing dan ilmunya. Nah, aku izin bertanya, untuk pemilihan pattern atasan dan bawahan, apakah cara pemilihan model tersebut, mungkin kalau pattern bunga gitu, apakah boleh dengan pattern yang lain atau bagaimana begitu Kak? Oke, thank you ya Aisyah Aprilia pertanyaannya. Oke, kalau kamu memilih pattern ya, pastikan kamu tahu dulu body shape kamu. Maaf ya, kalau misalkan body shape-nya kamu tubuhnya besar ya, kamu bisa pilih pattern yang memang bentuknya kecil-kecil, jangan besar-besar ya. Kalau misalkan body shape kamu itu ramping, kamu bisa pilih yang besar, bisa pilih yang kecil. Tapi kalau kamu mau styling untuk pakai pattern, itu kamu bisa padankan dengan warna-warna netral. Contoh misalkan ya, kamu mau pakai dress, midi dress, misalkan motifnya bunga, boleh banget ya, nggak masalah ya, motifnya bunga. Nah, motif bunganya ada warna merah di dalamnya, ada warna putih, ada warna navy, ada warna hitamnya ya, campur aduk di dalamnya. Nah, kamu bisa padankan dengan menggunakan outer ya, outernya bebas, mau shirt jacket kayak, mau kamu pakai denim jacket kayak, mau kamu pakai bolero kayak, itu nggak masalah, tapi kasih warna netral biar si motif itu di tone down sama si warna netral dari outer kamu ya. Atau misalkan kamu mau pakai atasan bunga-bunga, pakai blouse misalkan bunga-bunga atau motif atau pattern ya, misalkan motif patternnya itu gambar hewan-hewan misalkan kayak ular atau macan gitu ya. Nah, bawahnya sama celananya kamu pakein yang warna netral, misalkan contoh hitam atau misalkan warna beige atau warna nude ya, itu juga bisa. Nah, kemudian juga cara pakainya yaitu kalau misalkan atasan blouse misalkan atau t-shirt ya, kalau mau yang pattern itu kamu masukin ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak masukin, itu patternnya akan mendominasi dari keseluruhan outfit walaupun kamu pakai bawahan netral. Tapi kalau kamu masukin, dia tidak terlalu mendominasi ya, karena tampilannya tidak terlalu nutupin area tubuh gitu ya. Kecuali kalau dress atau mini dress. Nah, kamu bisa membuat si pattern itu tidak mendominasi dengan pakai outer
Karena outer dari atas kan, jadi orang akan melihat sesuatu pun dari atas terlebih dahulu. Baru kalau misalnya dari atasnya sudah netral warnanya, itu akan ke bawahnya pun tidak terlalu too much. Jadinya seperti itu, ya. Jadi apapun body shape-nya itu bebas, boleh banget pakai pattern. Ya, mau bunga-bunga, mau garis ya. Tapi kalau garis kayak tadi udah saya sebutin di awal, pilih garis sesuai body shape. Ya, kamu mau ciptain body shape membesarkan atau mengecilkan. Jadi stripe-nya pun harus sesuai. Ya, nah kalaupun mau pakai pattern yang base, warna base-nya itu warna netral. Contoh bunga-bunga, base-nya warna navy atau warna hitam. Ya, jangan warna terang base-nya, itu akan membuat tampilan tubuh lebih besar atau lebih lebar. Tapi kalau kamu mau menciptakan tubuh yang lebih lebar atau lebih besar, bisa menggunakan pattern dengan base-nya itu warna terang. Ya, contoh misalnya garis-garis base-nya warna putih, polka dot base-nya warna putih. Checkered base-nya warna putih, kotak-kotak base-nya warna putih, bunga-bunga base-nya warna putih, itu bisa membuat tampilan yang lebih besar atau lebih lebar. Tapi kalau mau tampilan lebih slim, itu base-nya kasih yang warna gelap. Oke, itu ya Aisyah Aprilia, semoga ngebantu ya jawabannya. Oke, iya jadi sangat disarankan kalau pattern pasangannya lebih yang netral ya Kak ya. Ya, betul sekali. Jadi bunga-bunga jangan ditabrakin sama motif macan ya gitu. Jangan. Meskipun mungkin cinta alam tapi nggak cocok ya Kak ya. Oke, Iya. baik. Oke, mungkin selanjutnya kita dari ini Kak Elvira. Oke, siang Kak Nandi. Berapa maksimal warna yang bisa dipakai dalam one look dari head to toe orang yang berhijab? Oke, thank you pertanyaannya Elvira. Tapi di atas Elvira ada Anabel. Dia nanya juga tuh Mbak Nia. Oke, mungkin dari Anabel dulu kali ya. Oke, baik. Kita dari Anabel dulu ya. Oke, siang Kak Nandi, izin bertanya. Untuk tips pakaian bagi perempuan yang berlengan besar. Oke, thank you Anabel ya pertanyaannya ya. Untuk wanita yang lengannya besar, tips pakaiannya seperti apa gitu? Oke, yang pertama adalah jangan menggunakan sleeve yang puff ya. Jangan menggunakan lengan baju yang lebar-lebar. Contoh puff sleeve atau ada ruche detailnya atau ada detail karetnya segala macam, itu jangan. Yang kedua, jangan pakai motif yang terlalu motifnya besar atau motifnya banyak atau motifnya cerah di bagian atasan, ya. Yang ketiga, jangan pakai warna yang terlalu terang di bagian atasan. Contoh misalkan kamu pakai warna kuning, ya, kuningnya terang. Terus ada motifnya juga, itu hindarin, ya. Nah, yang bagus yang kamu pakai adalah pertama kamu pakai outer. Contoh misalkan kamu pakai outernya itu adalah casual blazer. Loh, kalau pakai outer malah jadi tambah besar dong. Justru outer itu menutupi. Orang nggak akan tahu lengan kamu besarnya seperti apa. Jadi ditutupin. Yang kedua, kalaupun mau pakai outer, kasih warna-warna yang netral. Tapi saya sukanya warna cerah, nggak apa-apa. Yang penting kamu pakai outer. Kalau misalnya mau pakai warna cerah, ya. Jadi lengan kamu tidak terlihat. Ya, justru orang akan fokus pada outernya, bukan ngelihat pada lengannya. Kita alihin fokus biasanya kalau kita menutupin sesuatu yang kurang kita pede gitu loh, ya. Yang kedua, kalau nggak mau pakai outer, kamu pakai warna-warna gelap. Ya, contoh misalnya pakai t-shirt, tapi yang cuttingannya itu jangan yang slim. Karena kalau slim akan ngetat, dan ngetat itu akan membuat tubuh kamu terlihat shape-nya, bentuknya. Ya, jadi kasihnya yang regular fit aja. Contoh kamu pakai t-shirt nih, pakai yang oversize t-shirt, ya. Pakai kemeja oversize shirt, pakainya kemeja yang oversize. Kan lagi banyak juga tuh, bagus tuh ya, bagus lagi tren juga kan. Pakai blouse, kasih yang detail lengannya pun juga lurus, yang jatuh, jangan yang puff atau jangan yang melebar. Ya, jadi seperti itu. Atau misalkan pakai denim jacket, shirt jacket juga oke. Ya, untuk nutupin lengan kamu. Nah, kemudian kalau misalkan kamu mau pakai baju buntung nih ke suatu acara, misalnya pakai dress gitu kan, gimana caranya biar ininya nggak terlalu kelihatan? Kasih warna netral atau warna gelap. Jadi orang nggak akan fokus. Ya, kalaupun kamu mau pakai warna cerah, ya itu ya balik lagi kamu harus pakai si outer buat nutupin gitu ya. Itu cara buat yang memiliki lengan besar, Anabel. Thank you, pertanyaannya semoga ngebantu ya.
Berarti kita langsung ke ke Elvira ya. Iya. Putu iya. Oke, saya nggak apa saya bacain ya. Tadi Mbak Putu udah bacain. Oke, maksimal warna yang bisa dipakai dalam one look ya dari head to toe orang yang berhijab. Oke, thank you Elvira pertanyaannya. Untuk berhijab look warna maksimalnya untuk satu one look ada berapa? Warna maksimalnya kalau hijab berarti ada 1 di jilbab, terus ada di bagian atas bawahan. Ya, berarti maksimal warna adalah 2. Ya, kalau kamu pakai 3 piece, 1, 2, 3. Ya, tapi kalau misalnya kamu pakai 2 piece jilbab sama dress, misalkan maxi dress, kamu pakainya 2 juga. Jadi maksimal tuh 2. Mau berapa piece kamu pakai one look-nya itu tetap 2. Nah, untuk jilbab saya kasih dari jilbab dulu ya. Jilbab kamu pakai warna jilbab itu warna-warna yang cenderung lebih soft, bukan gelap ya, tapi soft. Mau warna pastel boleh, warna gelap boleh, tapi yang terlihat lebih soft. Dan kalau kamu pakai ciput, tahu ciput ya, yang di dalaman jilbab itu kasih warnanya itu adalah warna yang sama dengan jilbabnya. Jangan warna kulit, nanti jidatnya makin kelihatan lebih lebar ya kalau warna kulit. Tapi kalau warna jilbabnya kasih warna-warna. Contoh misalkan kamu pakai jilbabnya hari ini gelap, jilbabnya hitam misalkan, dressnya kamu bisa pakai warna hitam juga, atau misalkan kalau kamu mau pakai 2 piece ya bisa pakai warna cerah 1 ya, tapi satunya juga kasih warna yang sama kayak jilbab. Jadi intinya kasih temen buat jilbabnya ya, jilbabnya misalkan warna hitam, kasih salah satu outfit kamu yang ada warna hitam juga. Jilbabnya warna biru, kasih outfit kamu salah satunya ada warna biru juga. Paham ya maksudnya ya? Misalkan contoh hari ini kamu pakai denim jacket warna biru muda ya, dalamannya kamu pakai kaos warna putih, bawahnya kamu pakai white leg misalkan warna hitam. Nah, kamu pilih tuh warna yang ada di outfit kamu. Oh, saya mau pakainya warna yang kayak denim jacketnya warna biru terang. Kamu pakai jilbabnya warna biru terang. Jadi ada temennya, salah satunya buat nemenin si warna jilbab. Jadi maksimal yaitu adalah 2. Ya, karena satu warna udah diambil samain buat si warna jilbabnya. Gitu ya, Elvira, semoga ngebantu untuk tipsnya. Oke, makasih Kak. Kak, mau tanya deh Kak. Kalau tas sama sepatunya berarti harus ambil warnanya dari 2 warna yang dari jilbab, baju sama sepatu berarti ya Kak? Oh, kalau sepatunya bebas. Kamu boleh warna sendirian kalau sepatu. Oke, tapi tadi saya bahas sampai celana doang ya, saya lupa sepatunya. Kalau sepatu bebas. Misalkan kamu pakai jilbabnya hitam, dressnya hitam, sepatunya kamu pakai fuchsia pun juga nggak masalah gitu. Karena kamu udah ngasih efek meninggikan atau vertikal di bagian atas sini. Jadi sepatunya bebas. Tapi kalau misalkan kayak tadi ininya biru terang, kemudian denim jacket biru terang, kemudian bawahannya kamu pakai warna, misalkan contoh white leg warna hitam, kamu boleh bebas mau ngambilnya ke hitam atau biru atau di luar itu juga nggak masalah gitu. Tapi yang penting kalau misalkan kamu pakai atasan dan bawahan, kamu ikutin warna sama si warna celananya aja kalau buat sepatunya. Ya, tapi kalau kamu pakai dress, kamu bebas pakai warna sepatu apa aja. Gitu ya, Elvira ya. Oke Kak, terima kasih. Sama. Oke, boleh lanjut Mbak. Iya, Mbak ini Nia. berikutnya dari Johannes Kevin. Oke, menurut Kak Nandi, lebih penting mengutamakan fashion atau kenyamanan berpakaian? Soalnya pengalaman saya, banyak fashion yang match tapi kurang nyaman, khususnya untuk sepatu Kak. Mungkin kalau laki-laki khususnya ya. Oke, thank you Johannes Kevin. Pertanyaannya ya, pilih fashionable atau kenyamanan? Kalau harus pilih, tidak ada yang dipilih ya, karena kalau kamu mau tampil fashionable ya kamu harus fashionable ya, tapi harus nyaman juga ya. Nah, tapi kalau harus banget memilih, kamu pilih nyaman ya. Kenapa? Karena kalau kamu udah nyaman dengan suatu tampilan ya, kamu akan tahu outfit apa yang cocok buat kamu, yang nyaman buat kamu. Karena fashionable itu tidak harus mengikuti tren. Contoh lagi trennya pakaian-pakaian misalkan kayak BTS, warnanya cerah-cerah ya. Terus kamu aplikasiin di kamu. Ya kamu nggak akan nyaman karena bukan kamu banget. Ya jadi yang penting nyaman dulu. Kalau kamu udah nyaman, udah tahu nih sesuai apa enggak sama diri kamu, otomatis akan tercipta sendiri kok fashionable. Karena ingat ya, perlu digarisbawahin,
Fashionable itu tidak berarti kalian ngikutin tren atau produk-produknya itu yang lagi trending atau yang lagi happening atau barangnya mahal segala macam. Enggak, karena fashionable itu adalah outfit yang kamu pakai nyaman dan membuat kamu percaya diri dan berbeda dari orang lain ya, dan keluar inner beauty kamu sendiri. Itu udah masuk dari bagian fashionable ya. Kalau outfitnya apa, contoh misalkan kayak saya nggak ngikutin tren pada saat menggunakan pakaian, tapi ada orang yang bilang fashionable karena saya pakai sesuatu yang nyaman buat diri saya gitu. Tapi tetap saya ngikutin perkembangan zaman juga ya. Jadi kalau misalnya mengikuti perkembangan zaman, saya ngikutin acaranya apa, jadi disesuaikan ya. Jadi mungkin maksudnya fashionable yang saya bilang tadi buat Kevin adalah kamu sesuaikan acaranya apa dulu ya. Jadi kemudian baru nanti kalau kamu udah tahu nih outfit mana, baju apa yang kamu pakai, nah itu kamu pilih yang nyamannya ya. Nah itu kalau buat outfit atau tampilan baju. Nah kalau untuk sepatu ya, ini katanya kadang-kadang yang match tapi kurang nyaman, khususnya sepatu. Nah kalau sepatu, kamu harus punya sepatu kayak sepatu jagoan buat tiap acara. Bukan berarti tiap acara beda-beda sepatu yang enggak ya. Contoh misalkan kamu kurang nyaman pakai sepatu yang tren, kamu pilih satu aja sepatu, satu desain ya, bukan satu jenis ya maksudnya ya. Nah satu desain sepatu buat keseharian, contoh kayak sneakers warna putih. Nah warna sneakers warna putih itu dia sangat-sangat versatile untuk outfit apa aja, khususnya buat cowok ya. Itu kamu harus ada. Yang kedua, kalau kamu mau buat acara, kamu harus punya sepatu, misalkan contoh sepatu formal. Kamu nggak nyaman nih sepatu formal nih, karena ngerasa saya terlihat tua, atau misalkan saya nggak nyaman karena sepatu formal umumnya materialnya keras karena kulit asli gitu kan. Kamu bisa pilih Chelsea boots atau Cuka boots. Tahu ya Cuka boots, Chelsea boots. Kalau misalkan apa itu, kamu boleh googling ya. Cuka boots, Chelsea boots itu anak muda banget dan itu bisa banget dipakai buat ke suatu acara. Atau kalau misalkan kamu nggak suka pakai boots ya, kamu tetap bisa pakai yang formal shoes. Tapi formal shoes-nya itu agar tidak terlihat tua, kamu pilih warna coklat. Ya, jangan warna hitam. Kalaupun warna hitam nggak apa-apa, tapi kamu pairing-nya sama warna hitam juga celananya. Tapi kalau misalnya kamu pilih warna coklat, kamu bisa pairing dengan warna-warna lain. Kayak navy, kayak beige, itu akan lebih fashionable terlihatnya untuk sebuah tampilan acara. Ya, nah kalau misalkan kamu yang sehari-hari itu tadi yang saya bilang, kamu harus punya sneakers warna putih. Ya, jadi nggak perlu ikutin tren. Kamu cari sepatu yang memang desainnya itu versatile, yang tidak harus ngikutin tren. Apapun trennya, sepatu itu tetap bisa kamu pakai. Sneakers putih atau sepatu moccasins atau loafers itu juga bisa. Ya, jadi kamu sesuaikan aja, cari desain sepatu yang versatile, yang tidak terpengaruh sama tren, yang timeless desainnya. Ya, kalau misalkan takut tidak match sama sepatu yang lagi tren. Oke, itu ya Jonathan, Kevin. Thank you pertanyaannya. Oke, nah lanjut nih Kak, masih banyak, jangan khawatir Kak. Oke. Berikutnya dari Herlina Lina. Siang Kak Nandi, izin bertanya. Siang. Bagaimana mengilustrasikan badan agar terlihat lebih berbentuk untuk tipe body yang too skinny? Tinggi saya 168, tapi berat badan saya hanya 40. Ini mirip dengan Lovita, mungkin sekalian saya bacakan ya Kak ya. Kak Nandi, apakah ada tips untuk perempuan yang kurus untuk memilih outfit supaya tidak terlihat makin kurus ya? Kurang lebih mirip ya, untuk yang too skinny mungkin ya. Silakan Kak. Oke, thank you pertanyaannya buat Herlina dan juga Lovita ya. Nah, kalau kamu yang too skinny untuk outfitnya ya, untuk body shape-nya buat yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok juga bisa ya. Itu kamu pilih pakaian jangan yang skinny fit ya, jangan yang slim fit ya, tapi yang fitnya itu loose fit, regular fit atau oversize fit. Ya, karena beda ya pakaian yang oversize dengan kamu pilih size, misalkan kamu yang oversize ya, kalau gitu saya pilihnya bajunya yang XL aja ya, jangan ya, karena beda antara oversize dengan size yang kegedean
itu oversize itu memang udah didesain cuttingannya itu oversize, bukan size-nya digedein. Jadi beda ya. Oke, nah itu yang pertama, kamu pakai yang oversize. Contoh misalkan kamu pakai outer denim jacket shirt jacket atau misalkan kamu pakai outer apapun itu, kamu pilih yang memang jangan terlalu slim ya. Dan yang pertama kamu pakai, tadi saya bilang pakai outer, pakai oversize ya untuk outfitnya. Yang kedua kamu pakai outer, biar si badan kamu yang too skinny tidak terlihat. Itu untuk atasan. Yang kedua, untuk bawahan, kamu pilih celana yang wide leg, yang cuttingannya lebar, tidak skinny ke bagian kaki. Ya, itu kamu pilihnya. Pun kalau kamu mau pakai yang skirt atau rok, kamu pakai rok itu kalau bisa yang roknya itu yang midi atau yang selutut ya, knee length skirt ya, yang selutut. Nah, kenapa tidak yang mini? Karena kalau yang mini kaki kamu yang kecil akan terlihat. Ya, jadi pada saat kamu pakai atasannya oversize, kamu pakai rok mini, kakinya terlihat, itu akan terlihat body asli kamu. Jadi kamu kayak timpang gitu loh. Jadi kamu pakai roknya yang midi atau yang selutut. Ya, cuttingannya pun juga kalau yang rok itu jangan yang terlalu lebar, jangan terlalu ngetat. Yang yang regular, yang pas lah gitu ya, jangan terlalu ngetat. Itu kalau rok. Dan kalau celana pakai yang lebar, celananya pakai wide leg. Kalau mau pakai jeans pun juga sekarang jeans itu banyak kok yang bahannya tipis dan lebar-lebar ya cuttingannya. Dan kalau kamu mau pakai yang wide leg, celana pun juga kamu bisa pakai yang modelnya, contoh misalkan ada high waist di bagian pinggangnya. Ya, jadi itu juga untuk ngasih kesan bentuk bahwa kamu tuh punya body shape yang hourglass, pakai yang high waist. Tapi tetap ya high waist, tapi bawahnya modelnya wide leg, lebar. Ya, jadi atasnya pakai outer yang oversize. Itu udah kasih bentuk kamu kayak hourglass. Itu contohnya. Itu kalau pakai outfit 3 piece atau 2 piece ya. Kalau mau pakai yang dress ya, kamu pakai yang loose dress. Jadi dressnya itu jangan yang slim, jangan yang fit, tapi yang loose dressnya. Jadi tidak ngebentuk body kamu. Ya, pakai midi dress juga oke ya. Jadi tidak tubuh kamu akan tertutupi untuk kesan too skinny-nya. Oke, gitu ya Herlina dan juga Lovita. Thank you, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Oke, sudah terjawab ya Herlina. Oke, dan Kak Lovita. Baik. Oke, silakan kalau masih ada penanya lagi, dipersilakan. Oke. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rafaela Grace ya. Oke, Kak Nandi, izin bertanya lagi. Kalau untuk hairstyle, untuk rambut pendek, bagusnya apa cuma dicatok highlight, catok straight aja atau bisa di styling lainnya? Oke, thank you pertanyaan Grace ya. Ini kalau rambut saya nggak terlalu bisa itu banyak ya, karena saya nggak expert ke situ ya. Mungkin saya kasih tips sedikit ya, karena saya punya teman hairstylist, dia kadang suka cerita gitu kan. Kadang saya tangkap sedikit ilmunya ya. Nah itu kalau rambut pendek, gimana cara stylingnya ya? Kamu kalau rambut pendek, misalkan tadi saya udah ngeliat mukanya Grace ya. Grace mukanya nggak terlalu tirus ya. Jadi kamu kalau untuk rambut jangan kamu catok straight ya, karena nanti akan nunjukin structure bone kamu yang tidak terlalu tirus. Kamu bisa contoh kayak misalkan kamu blow ke dalam itu bisa ya, atau blow keluar itu juga bisa. Jadi kasih volume di bagian rambut. Jadi orang akan fokus bukan ke tulang muka tapi lebih ke rambutnya. Ya, atau misalkan kamu kalau misalkan mau curly ya boleh curly bagian bawahnya ya, saya nggak tahu namanya apa, pokoknya curly bagian bawahnya sedikit ya untuk kesan gelombang ya, atau mungkin bukan curly ya, gelombang, pokoknya dibikin gelombang gitu deh rambutnya ya, jadi biar rambutnya itu ada volumenya. Intinya kasih volume di rambut, mau itu di blow mau itu digelombangin ya, supaya orang fokusnya ke rambut gitu. Nah, kenapa? Karena kalau rambut pendek, kalau misalnya dicatok straight seperti itu hanya cocok buat orang yang pipinya tirus ya. Dan kadang-kadang kalau kita nggak pinter mix and match make up-nya, itu akan terlihat kayak kita kayak belum rapih gitu loh. Ya kalau cuma lurus doang gitu. Jadi kasih yang gelombang. Jadi ada efek-efek kesannya kayak seger, volume gitu ya Grace ya. Thank you Grace, mudah-mudahan ngebantu lagi ya jawabannya.
Oke, baik. Ini mungkin mewakili dari pertanyaan yang ke kita juga nih terkait berpakaian juga. Kan kadangkala pada saat interview kita pengen kelihatan beda gitu ya, mungkin eye-catching. Nah, ini kalau menggunakan warna yang mencolok gitu gimana ya Kak ya? Oke, thank you. Ini dari Mbak Nia pribadi ya. Iya. Oke, betul ya. Karena tadi tempat saya singgung juga, kalau misalkan sekarang kebanyakan online kan, jadi rata-rata pada saat kita interview online, contoh itu akan terlihat segini doang nih, ya. Jadi kita bisa kasih baju itu warna cerah, ya. Kasih baju warna cerah. Kecuali kalau kita pada saat interview kita proper sama background yang ada di belakang kita, udah dihias, dindingnya cerah, kasih bunga sintetis segala macam ya. Itu kita akan bisa cocokin pakai baju warna gelap nggak masalah. Tapi kalau kita nggak prepare di backgroundnya apa aja lah, kamar, ruang tamu segala macam, kayak kita kasih baju yang warnanya cerah. Karena kalau baju warna cerah di kamera atau ibaratnya terlihatnya itu membuat skin tone kita akan naik juga, jadi lebih terang juga, dan di kamera akan lebih bagus terlihatnya kalau bajunya cerah. Karena kalau misalkan kita nggak prepare ruangan, pasti otomatis lampu cahaya itu kan akan seadanya. Kalau kita pakai baju warna gelap ya, itu akan membuat kulit kita jadi terlihat gelap dan baju kita nggak akan kelihatan kita pakai baju apa detailnya. Jadi pakai yang warna-warnanya cerah kayak soft yellow, mau misalkan pakai pink juga oke, misalkan pakai light blue juga oke, pakai mint green juga oke ya, atau pakai warna-warna fuchsia juga oke ya. Itu tuh membuat tampilan bajunya kayak lebih segar, lebih fresh, dan juga naikin warna skin tone kulit kita lebih cerah. Jadi kita akan lebih segar terlihatnya pada saat interview. Gitu ya Mbak Nia ya. Iya. Paling tidak mungkin membantu masa depan lebih cerah gitu ya Kak ya. Iya, betul ya. Karena kalau warna cerah moodnya jadi enak gitu ngelihatnya ya. Betul. Baik. Oke. Nih ada pertanyaan lagi. Oke, dari Aisyah. Kak Nandi, aku izin bertanya lagi. Aku pencinta flat shoes garis keras nih Kak, karena tinggi badan aku 170 cm. Tapi kamu aku harus jadi model. Iya, bisa ngelamar nanti Kak ya. Oke. Tapi aku selalu kesusahan mix and match ketika menggunakan skirt, midi, dan dress. Apakah tips dan model lain yang Kakak bisa rekomendasikan Kak? Terima kasih. Oke, thank you Aisyah pertanyaannya ya. Kamu pecinta flat shoes garis keras. Ini maksudnya kamu mau padu padan antara midi skirt atau midi dress dengan flat shoes gitu ya? Atau gimana ya? Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, kalau untuk flat shoes sebenarnya flat shoes itu kadang-kadang orang pasti akan lebih nyaman pakainya itu pakai skinny jeans atau skinny pants ya. Pasti ujung-ujungnya pakai ambilnya flat shoes, pakai pasti rata-rata kayak gitu. Padahal flat shoes itu banyak banget loh teman-teman untuk stylingnya. Contoh, kalau misalnya saya bahas celana ya satu-satu ya. Kalau misalnya celana kamu bisa pilih kulot ya. Kulot itu bagus banget buat dipakein flat shoes ya. Kalau misalkan mau pakai item lainnya, kamu bisa pakai wide leg pants ya, celana yang lebar gitu. Itu cocok buat flat shoes. Ya, kemudian kalau misalkan kamu mau pakai rok ya, kamu pakai yang midi. Midi udah bener kok pakai midi skirt untuk flat shoes. Ya, karena memang flat shoes cocok banget buat midi skirt atau mini skirt. Ya, tapi kalau maxi skirt pakai flat shoes itu agak kurang. Maxi lebih baik kamu pakai heels ya, atau ada heelsnya sedikit ya. Nah, kalau misalkan dress itu pun juga udah oke kok kamu pakai midi dress ya. Tapi kamu di sini malah nanyanya justru kesusahannya mix and match ketika menggunakan skirt midi atau dress. Nah, itu ya. Nah, cuma kalau misalkan midi skirt sama midi dress itu udah cocok banget pakai flat shoes gitu. Nah, kalau misalkan kamu badannya tinggi, pakai midi skirt. Nah, biar kamu nggak terlalu kelihatan jangkung banget atau gimana gitu ya. Nah, kamu bisa pakai midi skirt atasannya dengan pakai outer. Jadi itu akan membuat badan kamu tinggi tapi terlihat sedikit lebih lebih ada bentuknya gitu loh, ada shape-nya. Jadi kamu contoh misalnya pakai midi skirt, kamu pakai denim jacket atau pakai shirt jacket atau pakai shirt jacket yang bahan corduroy, itu juga bagus loh. Nah, dalemannya midi skirt itu kamu masukin sama daleman atasan kamu.
Nah, itu akan membuat tinggi kamu itu justru akan membuat tingginya terlihat lebih bagus. Ya, kamu tubuhnya tinggi jangan ditutupin. Ya, kadang-kadang orang kadang tubuhnya tinggi, teman-temannya nggak setinggi kamu, akhirnya kamu jadi bingung kan cara berpakaiannya ya. Justru kalau misalnya kamu pakai midi skirt, kasih outer ya, sama dalamannya dimasukin. Ya, kalau kamu pakai midi dress juga sama, kasih outer juga. Ya, jadi buat badan kamu yang tinggi akan terlihat lebih berisi. Jadi orang nggak akan fokus terlalu ke tingginya. Ya, dan kalau pakai flat shoes tadi itu untuk tipsnya ya. Oke, itu Aisyah. Semoga Aisyah ya. ngebantu jawabannya. Oke, berarti tadi plus PD ya yang penting ya Kak ya. Betul. Oke, baik. Oke, apakah masih ada penanya lagi? Oke, mungkin kalau belum, oke. Thank you Ini Kak. Oke, kalau sama-sama. Oke, kalau belum ada penanya lagi, mungkin sambil kita memilih penanya terbaik, dari Bu Tanti, apa mau menambahkan sesuatu Bu Tanti? Dari saya kayaknya enggak ya. Dari Kanandi udah jelas, lengkap, detail banget. Oke, baik. Paling saya mau pilih aja salah satu pemenang yang saya mau kasih merchandise nih, Kanandi Oke, dan Bunia. oke siap. Oke. Baik. Setelah saya pikir-pikir, terus saya diskusikan, tadi saya sempat chat-chat juga sama Bu Jessica nih. Kayaknya Oke. saya pengen pilih yang on mic sendiri nih, Rafaela Grace. Ah, Boleh ya oke. Bu ya, karena pertanyaannya Oke, juga selamat Rafaela Grace. Oke. Selamat ya. Nanti aku akan DM Rafaela WhatsApp aku, tolong japri aku untuk alamat pengiriman merchandise-nya. Oke. Thank you ya. Iya, terima Selamat, kasih. Grace. Pesan buat yang lain jangan ngiri ya. Oke, baik. Jangan Oke. iri, Mbak saksikan Mania yang lain webinar udah dapat selanjutnya. jawaban. Oh iya, udah dapat jawaban. Ini Betul, kalau betul. apa istilahnya kita belajar sendiri mahal ya ilmunya. Benar, Nah, ini belajar fashion spesial gratis nih nih bisa sama dijawab Kanandi. langsung. Oke. Baik. Nah, tadi teman-teman kita juga udah tahu nih apa namanya siapa pemenangnya dari penanya terbaik. Oke. Dan ini juga untuk Rafaela nanti mohon dibantu untuk diisi ya untuk data dirinya. Oke. Dan kemudian untuk dari Kurnia Cipta Gemilang mungkin ada mau share untuk apa lowongan yang dibuka nih di apa nih Kak nih? Oh, di Job to Oke. Go ya. Oke. Oke. Untuk lowongan sendiri kita memang saat ini buka hanya 2 posisi nih, tapi 2 posisi ini kita unlimited seat. Unlimited seat. Oke. Ya, jadi saya buka untuk yang pertama untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah, jadi belum lulus, masih mahasiswa nih statusnya, itu saya buka lowongan untuk jadi part-time di KCG. Ya, jadi kalau boleh sekilas ngenalin company-nya, kalau yang belum tahu, Kurnia Cipta Muda Gemilang ini kita bergeraknya di bidang retail fashion. Jadi kita punya 3 brand, yang 2 dari Singapura mungkin sudah cukup familiar didengar, Charles & Keith sama Pedro. Lalu yang satu lagi kita ada brand dari Italia, itu Emporio Armani 7. Jadi dia masih grupnya Emporio Armani, cuman Emporio Armani 7 atau biasanya kita sebut IE7, ini nih spesifik dia lebih ke sport fashion gitu. Jadi kalau boleh sebut kompetitor mungkin yang sudah cukup familiar kayak Nike, Puma gitu ya. Nah, kita punya IE7. IE7 sendiri tokonya belum banyak. Kalau di Jakarta baru ada di PIM, di GI, di Kokas. Kita ada toko yang di luar kota baru ada di Medan aja gitu. Ya, tapi untuk IE7 sendiri ini memang brandnya lebih high end dari Charles & Keith dan Pedro. Sepatu-sepatunya juga lumayan gitu ya harganya. Jadi itu sekilas tentang KCG-nya. Nah, saya buka kesempatan untuk teman-teman bisa join part-time. Part-time ini berarti nanti penempatannya di store, ya. Jadi sales associate-nya Charles & Keith, Pedro, atau IE7 itu. Ya, penempatan nanti kita sesuaikan sama domisili masing-masing. Kalau teman-teman di Medan, ya kita taruh di toko Medan. Kalau teman-teman lagi ada di Palembang, kita taruh di Palembang. Jabodetabek sendiri tokonya menyebar nih. Kayaknya hampir di semua mall besar kita sudah ada gitu. Jadi teman-teman silakan kalau mau coba apply. Nah, part-time ini ngapain job desk-nya? Yang pasti nanti kita akan training teman-teman soal fashion supaya pinter kayak Kak Nandi gitu ya. Tujuannya apa? Karena di tempat kita sales associate itu nggak cuman harus pinter jualan, tapi harus bisa jadi fashion consultant. Jadi kalau ada yang nanya-nanya kayak tadi,
teman-teman bisa bantu jelasin, oh ibu pakai ini aja, soalnya kelebihan produk ini adalah begini, kayak gitu kurang lebih. Jadi memang trainingnya sangat banyak ya. Kalau teman-teman suka dan tertarik soal fashion, bisa belajar gratis nih istilahnya gitu ya. Silakan coba join part time di sini. Dan untuk part time itu waktunya sangat fleksibel nih Bu Nia. Jadi bisa menyesuaikan sama jadwal kuliah. Kalau misalnya Senin sampai Jumat langsung full kuliah, Sabtu Minggunya aja mau kerja boleh, silahkan. Itu sekilas tentang part time. Oke, menarik banget nih. Satu lagi ya Bu, ada manajemen trainee. Nah, manajemen trainee ini untuk teman-teman yang sudah lulus dari D3 atau S1. Semua jurusan kita terima. MT ini nanti programnya berlangsung selama 6 bulan. Kalau lolos dari MT, teman-teman bisa langsung jadi supervisor di store. Gitu ya. Nah, program MT sendiri cukup panjang nih. Kalau saya jelasin sekarang waktunya juga nggak cukup. Jadi nanti kita jelasin mungkin kalau misalnya teman-teman sudah apply, lalu kita proses, kita akan panggil, kita undang, nanti kita baru akan adakan sesi untuk pengenalan MT-nya sendiri. Gitu. Nah, cuman teman-teman yang join part time itu biasanya kalau sudah lulus kuliah dan memang tertarik untuk lanjut, kita kasih privilege untuk teman-teman bisa langsung join di proses seleksi akhir si MT-nya sendiri. Jadi istilahnya gini, kalau udah pernah part time di KCG, lulus kuliah nggak perlu takut nganggur, istilahnya begitu. Jadi itu 2 posisi yang kita buka, Mbak Nia. Oke, sip. Ya, apalagi nih teman-teman dengan belajar fashion dan orang-orang banyak tertarik. Sekarang lagi trennya jadi selebgram gitu ya, Kak ya. Atau influencer, bisa banget nih. Ntar banyak belajar dari Kak Nandi yang ahlinya. Oke, baik. Oke, Kak Nandi sendiri mungkin ada kata-kata penutup atau pesan nih, Kak, untuk teman-teman sekalian. Oke, ya paling dari saya teman-teman ya, kalau teman-teman mau styling yang bagus ya, itu harus kenal body shape-nya sama skin tone-nya. Dan yang pasti satu hal, percaya diri ya. Karena kalau teman-temannya udah gunain outfit yang bagus, sudah cocok segala macam, tapi teman-teman nggak pede ya, itu juga akan percuma. Tapi kalau teman-teman udah bisa ngaplikasinya sesuai body shape sama skin tone, pasti otomatis dilihatnya pun akan bagus. Percaya dirinya akan muncul dengan sendirinya. Ya, jadi jangan ragu untuk untuk belajar pada saat styling ya. Mungkin beberapa referensi nih Mbak Nia nih. Kayak misalnya teman-teman pecinta Netflix nih, itu ada salah satu series namanya Queer Eye. Nah, itu juga banyak beberapa kasih tips-tips buat styling untuk tiap-tiap body shape yang beda-beda. Ya, atau mungkin bisa tonton kalau di yang cowok-cowok ya, di Queer Eye itu juga ada buat cowok dan cewek. Kalau cowok-cowok mungkin bisa ke channel YouTube. Saya juga suka nonton tuh, ada InDesign. Ya, itu juga buat beberapa outfit ya. Sering-sering cari referensi. Saya pun juga masih cari referensi kok gitu. Walaupun saya udah kenal body shape saya, kadang saya cari referensi, enaknya cocok pakai apa. Jangan, karena kalau belajar soal fashion itu menyenangkan. Ya, bukan sesuatu yang berpikir berat gitu. Karena diaplikasikan pun juga menyenangkan gitu. Jadi belajarlah, percaya dirilah ya. Itu aja sih paling dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi selain tadi tips-tipsnya, yang penting PD-nya ya Kak ya. Betul sekali. Oke, jadi bisa senjatanya udah lengkap, tinggal PD-nya nih biar auranya makin bersinar ya. Oke, baik. Oke, ini di akhir sesi sebagai Bu Tanti mau nambahin? Oke, nambahin dikit ya. Teman-teman, fashionable itu nggak harus mahal ya. Jadi banyak sekarang jualan fashion di e-commerce ya. Saya juga kalau beli baju sekarang kayaknya lewat Shopee deh. Gitu. Jadi nggak harus mahal. Tapi kalau ditanya untuk tampil fashionable butuh effort atau enggak? Yes, pasti gitu ya. Gimana caranya dengan budget terbatas kita bisa pilih baju yang cocok sama body line kita. Itu sudah pasti gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu kita lagi mau datang interview, which is kita punya saingan nih, kita punya kompetisi dengan kandidat-kandidat lain. Ya, kamu harus tunjukin the best version of you gitu. Jadi ya harus mau keluar effort untuk bisa kasih penampilan yang terbaik gitu. Itu sih dari kita. Thank you ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ini di akhir sesi
kita akan foto dulu nih. Nah, oke. Untuk teman-teman boleh untuk open cam-nya dulu. Oke. Yang mau touch up dulu boleh mungkin. Oke. Oke. Oke, dari Ica bantu ya screenshot. Oke. Baik, ini ada dua slide ya. Oke, kita tunggu slide 1 open dulu ya. Ayo. Silahkan di open dulu. Cuma sebentar kok kita fotonya. Oke. Baik. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baiklah. Oke. Terima kasih untuk Kak Nandi untuk pencerahannya, untuk insight-nya ya Sama-sama. yang memberikan kita banyak ilmu nih ya. Dan terus juga Ibu Tanti juga. Oke. Dan ini untuk teman-teman, untuk mahasiswa UMN, silahkan untuk isi link evaluasi ini untuk mendapatkan SKKM. Dan untuk melamar lowongan, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tanti, bisa di link di bawah ini ya, melalui website Job2Go. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk para pembicara juga. Dan cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita nanti mungkin bertemu di kesempatan lain waktu ya. Semoga Kak Nandi juga nggak lelah nih ya untuk ngasih ilmunya ya. Iya, thank you juga buat semuanya ya. Sukses terus ya. Nah, oke, baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Teman-teman semua sehat-sehat. Terima kasih. Makasih ya, Kak Cegi sudah dikasih kesempatan nih, Bu Nia. Oke, ya sama-sama. Ya. Kami juga senang. Oke, thank you ya, Selip ya, Bu Nia ya, semuanya ya. Baik, terima kasih. Bu, ya mari. Oke, baik. Untuk teman-teman yang sudah isi, boleh live juga jika memang sudah melengkapi. Oke. Terima kasih CDC. Sama-sama, Johannes Kevin.